Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Masjid Al-Ikhlas di Migas dan rekan-rekan yang senantiasa gabung pada kajian hari ini. Kajian Ba'da Senin online via aplikasi Zoom. Kajian rutin kita tahsin dan tahfidz Quran Juz Amma. Untuk hari ini insya Allah akan membahas tentang Quran Surah Al-Qari'ah. Untuk itu pada para jemaah yang memegang Al-Qari'ah dipersilakan untuk membuka Quran Surah Al-Qari'ah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan dari guru kita, Ustadz Muhammad Nur Effendi dari Majelis Nurul Quran Depok. Insya Allah akan membahas kajian tentang Quran Surah Al-Qari'ah. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Syukran Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال أيضا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas di Migas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan majlis melalui aplikasi Zoom meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini memperoleh keberkahan dan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini tema kita tentang tahsin dan tahfidz. Adapun surat yang kita pilih sebagai salah satu untuk ditahsin dan juga ditahfidz adalah surat Al-Qari'ah. Ini surat ada di juz yang ke-30 ya. Jadi setelah surat ini adalah surat At-Takatsur. Jadi kalau nggak salah surat yang keberapa nih Ustaz Budi nih? Al-Qari'ah ini surat yang keberapa nih? 100 kalau nggak salah 101 ya. Yang jelas terdiri dari 11 ayat. Ya. Nah yang perlu kita sampaikan sebelum kita tahsin dan juga sebelum kita hafalkan, ketahuilah bahwa ini surat dinamakan Al-Qari'ah adalah salah satu ya nama surat yang sama dengan beberapa surat yang lain yang isinya tentang hari kiamat. Ya. Seperti dalam surat yang lain ada surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah juga adalah maknanya hari kiamat. Al-Haqqah di juz 29 juga maknanya hari kiamat. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran ya persamaan-persamaan tentang nama-nama hari kiamat. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah mengapa dinamakan demikian atau Al-Qari'ah. Karena pada hari itu ya hati begitu gelisah karena terkejut atau takut. Kemudian Allah berfirman, apa itu Al-Qari'ah? Nah, konteks kalimat ini dalam konteks kalimat tanya. Para ulama mengatakan bahwa setiap kalimat seperti itu menunjukkan bahwa ini merupakan sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, sesuatu yang perlu diperhatikan buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat setelah mengatakan surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah dengan menggunakan tanda tanya, ada kalimat di situ
Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ada nama, ya, ada sebuah ayat yang berbunyi al-firash, ya. Apa itu al-firash? Para ulama mengatakan bahwa al-firash itu maknanya lah bertebaran. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-firash itu adalah binatang kecil yang berhamburan. Ya, binatang kecil yang berhamburan. Nah, inilah salah satu pendekatan-pendekatan yang perlu kita ketahui tentang kandungan sekaligus tadabbur dari surat yang akan kita tahsin nanti dan kita tahfidz nanti. Jadi para ulama mengatakan bahwa firash itu adalah binatang kecil yang berhamburan. Jadi ketika ada cahaya pada malam hari, binatang itu saling berdesakan dan saling berebutan. Dan binatang ini penglihatannya begitu lemah sehingga tidak tahu arah, ya, tidak tahu arah dan juga nggak tahu tujuan. Dan inilah sebenarnya gambaran kondisi hari kiamat, bahwasanya manusia pun nanti di hari kiamat akan mengalami kondisi yang demikian. Mereka nggak tahu arah, mereka nggak tahu tujuan kemana hendak mereka cari, hendak kemana mereka lari. Ya. Maka dalam surah Al-Qiyamah pun kalau kita baca di surah di juz yang ke-29, ya, ketika ada ayat yang mengatakan ya, ainal mafar, hendak kemana mereka lari, hendak kemana kami lari, ya. Itu menunjukkan betapa mereka itu dalam kondisi yang sangat kebingungan, ya. Nah, kemudian ada juga di dalam surat ini bahasa watakunu jibalu kal ihni. Jadi ada bacaan di situ namanya ihni, ya. Dan ulama mengatakan bahwasanya ihni di situ adalah bulu domba atau suf, ya. Ada juga ihni yang mengatakan bahwa ya, dia itu benda yang sangat ringan, ya, seperti kapas, ya. Yang artinya kalau diletakkan pada tangan itu pasti akan berhamburan, tidak akan karuan. Dan inilah gambaran manusia termasuk gunung di saat di hari kiamat nanti. Jadi tidak ada lagi, ya, kondisi yang sangat atau kondisi tersebut adalah kondisi yang sangat mengerikan, ya, bahkan gunung-gunung watakunul jibalu kal ihnil manfush akan berhamburan. Bahkan dalam surat Al-Waqiah kalau kita hafal itu Allah mengatakan wabassatil jibalu bassa fakanat hawa'an mumbatha, ya, gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh luluhnya dan jadilah dia debu yang berterbangan. Jadi hadirin berbahagia, kalau kita renungin, tadaburin tentang surat tersebut, maka kita perlu mempersiapkan bekal yang terbaik, ya. Dan karena kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba yang diselamatkan dari kondisi yang sangat mengerikan tersebut. Kemudian selanjutnya sedikit lagi saya sampaikan, ternyata di hari kiamat dalam surat ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Yaitu kelompok yang Allah sampaikan di sini, kelompok orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada timbangan keburukannya. Tapi juga ada kelompok yang kedua, yaitu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit dibandingkan timbangan keburukan. Nah, hadirin berbahagia, saya sering menyampaikan bahwasanya, ya, kalau kita ingin mengetahui tentang akankah kita bahagia nanti di hari kiamat ataupun kita sengsara di hari kiamat, maka saat inilah saat yang tepat untuk kita evaluasi. Apakah timbangan kebaikan kita lebih banyak dibandingkan timbangan keburukannya, ya, maka kita yang lebih paham. Nah, kalau orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya, Allah menjanjikan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan mendapatkan keridhaan Allah, hidupnya bakal tenang, hidupnya bakal bahagia, hidupnya bakal mendapatkan berbagai kenikmatan. Alias dia bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian ditimbang di yaumul mizan,
di saat mereka ditimbang segala amal-amal mereka, timbangan kebaikannya lebih sedikit, maka dalam ayat yang paling ujung dikatakan fa ummuhu hawiyah. Ini menggunakan bahasa ummuhu. Di dalam bahasa Arab kita sering tahu bahwa ummu itu maknanya ibu. Dan ibu biasanya tempat kembali bagi anak-anak di saat mereka lagi menangis, lagi lapar dan sebagainya, biasanya ibulah tempat kembali bagi mereka. Ini maknanya fa ummuhu hawiyah, orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit dibandingkan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah itu maknanya lah neraka yang sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Jadi inilah hadirin yang berbahagia sebagai pengantar tadabbur dari surat Al-Qari'ah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang setelah mendengarkan ya sekedar pengantar ini untuk tadabbur dari surah Al-Qari'ah bisa memotivasi diri agar senantiasa meningkatkan terus amal-amal kebaikan kita sehingga di hari kiamat nanti saat ditimbang maka kebaikan kita lebih banyak dibandingkan dosa-dosa kita. Andai pun sekarang kita banyak kesalahan, banyak dosa, maka segeralah untuk watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang beriman agar kita mendapatkan keberuntungan. Karena kata Rasulullah SAW, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Jadi berapapun dosa-dosa yang pernah kita perbuat, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita kembali meminta ampunan kepada Allah, beristighfar dari segala dosa-dosa kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun itu akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Hadirin berbahagia, sekarang waktunya kita untuk masuk ke program tahsin. Silakan dibuka surat Al-Qari'ahnya ya, yang terdiri dari 11 ayat ya. Yang terdiri dari 11 ayat. Saya ingin melihat pada ayat yang pertama ya. Di situ ada tulisan Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Hadirin berbahagia, untuk yang pertama yang saya ingin sampaikan ya, baik yang pertama, kedua dan ketiga ini ada bacaan al di situ ya. Ini saya sampaikan karena menurut para ulama seringkali kita ini sering melakukan berbagai kesalahan di saat berinteraksi kepada Quran. Apa di antaranya adalah di antaranya itu sering mengkolkolahkan huruf yang bukan kolkolah atau membaca sesuatu yang bukan kolkolah dengan cara dikolkolah. Contohnya ini, kalau orang membaca ya al-qari'ah dengan al-qari'ah mal, itu namanya dia telah mengkolkolahkan. Padahal ini bukanlah ya huruf ataupun bacaan yang harus dibaca dengan kolkolah. Ya. Jadi harus dibaca al, bukan al, tapi al. Ya. Mungkin jamaah yang sudah pegang Quran, yang masih menyimak kajian bersama tahsin ini, bisa dicontohkan bersama-sama ya. Silakan dari Ustaz Budi coba. Al. Silakan ulangi. Al. Oke, selanjutnya ada Pak siapa? Pak Rusdi. Ada Pak Rusdi? Boleh di on semuanya biar langsung dipraktik. Ada juga Pak Firdaus. Ya, Ustaz. Oke. Ayo silakan Firdaus. Al. Oke, ya. Jadi udah benar itu, ya bacanya al, bukan al tapi al, ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah pada huruf ain. Kadang-kadang kita suka membaca al-qari'ah, ya ainnya itu tidak tepat sehingga dibacanya al-qari'ah. Padahal harusnya pakai ain ya. Al-qari'ah pakai ain. Coba Ustaz Budi silakan. Al-Qari'ah.
Oke, bagus. Ustaz Firdaus. Al-Qari'ah. Oke. Pak Rusdi, silakan. Al-Qari'ah. Ulangi. Al-Qari'ah. Oke, jadi ainnya itu harus mampu dibedakan antara ain dengan alif ya atau hamzah. Ain, a, i, u, ba. Ya, jadi bacanya al-qari'ah. Oke, ain, bukan al-qari'ah, tapi al-qari'ah. Ya, meskipun antara ain dengan alif ini dia sama-sama huruf yang keluar dari tenggorokan, tapi masing-masing berbeda. Ya, ada tenggorokan bagian tengah, bagian bawah, dan bagian atas. Nah, kalau ain ini dia tenggorokan bagian tengah. Adapun alif ya atau hamzah tenggorokan bagian bawah. Jadi meskipun sama-sama huruf tenggorokan atau al-halqu, tapi dia tempatnya berbeda. Makanya harus tepat. Mal qari'ah juga sama. Ya. Wa ma adra. Nah, ini kembali salah satu juga pelajaran tajwid. Langsung saja saya sampaikan. Ada bacaan wa ma adra. Mungkin Ustaz Budi, Ustaz Firdaus, ya Pak Rusdi pernah belajar. Kalau ada bacaan wa ma adra, ini dalam pelajaran ahkamul mat. Mungkin masih ingat ya. Di sini ada hukum mat namanya. Kira-kira masih ingat mat apa di sini? Mungkin ada yang bisa membantu. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ya. Nah, saya sering menyampaikan kepada jamaah perbedaan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil ya, itu adalah secara sederhana itu antara hamzah dengan alif saja. Ya. Kalau seperti ini alif bentuknya maka mad jaiz munfasil. Kalau bentuknya hamzah itu pasti mad wajib muttasil. Nah, adapun panjang mad jaiz munfasil menurut para ulama ya dianjurkan membaca panjang sampai 5 harokat ya. Jadi sampai 5 harokat. Tapi dia boleh dibaca 2. Ya, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Ada juga pendapat dibaca 6. Cuma kalau dibaca 2 maka dia harus seragam ya, 2 terus. Kalau 4 terus ya. Kalau 5 ataupun 6 juga seragam. Nah, cuman para ulama sangat menekankan supaya dipanjangkan saja bacanya. Jadi baca wa ma adra, wa ma adra, ma-nya dipanjangkan. Ya, meskipun kalau dibaca 2 harakat dibolehkan, tapi harus seragam. Ya. Coba silakan Ustaz Budi dibaca secara panjang ayat ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Kurang panjang dikit. Wa ma adraka mal qari'ah. Oke, Ustaz Firdaus. Wa ma adraka mal qari'ah. Oke, Pak Rusdi. Wa ma adraka mal qari'ah. Oke, untuk ayat yang ketiga ini mohon diperhatikan ada huruf dal ya. Lagi-lagi harus disampaikan bahwa dal ini adalah huruf yang salah satu sifatnya yaitu qalqalah. Jadi cara membaca qalqalah huruf dal ya yaitu dengan cara dipantulkan. Dadidu bade ade ade. Jadi dibacanya wama ade ade, bukan atra tapi ade ya. Tadi Pak Rusdi saya dengar qalqalahnya belum tampak ya, belum kelihatan. Coba diulang sedikit Pak Rusdi. Wama adra. Silakan Pak Rusdi. Wa ma adraka mal qari'ah. Iya, ada. Coba dadidu bade. Pak Rusdi, boleh dibantu?
Dadidu Da- bad. Dadidu Bad. bad. Nah, begitu ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Di ad ya. Baik, sekarang ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yang perlu diperhatikan pada ayat yang keempat pertama adalah huruf-hurufnya yang penting nih. Ketika membaca yauma yakunun nasu itu pakai huruf sin. Kal farashil pakai huruf shin. Jadi berbeda antara huruf sin yang pertama, yang kedua huruf shin, ya. Kal farashil itu pakai shin, ya. Jadi kalau tadribatnya syashi syubash ash kal farashil oke. Kemudian al-mabthuth itu pakai huruf tha. Ya, mohon diperhatikan. Al-mabthuth pakai huruf tha. Ini ayat yang keempat, jika kita nggak perhatikan, jangan-jangan kita membacanya semuanya disamain. Padahal yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga tha. Berbeda. Ya. Coba kita ingin sedikit melatih bagaimana pengucapan sin yang pertama dulu ya. Yauma yakunun nasu. Coba. Nasu. Silakan Pak Sebudi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Nah, di ujungnya itu Ustaz Budi, mabthus pakai tha. Ya, mabthu, ts, sus. Coba diulang sedikit. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya, fa pakai f, jangan lupa ya. Karena dia asyafatan. Pakai f bukan kalpa tapi kalfa. Af, fa bukan pa. Ya, jadi jangan lupa Ustaz Budi mainkan makhraj hurufnya fa dengan f. Jadi kalfa tidak kalpa tapi kalfa. Coba sedikit lagi Ustaz Budi. Yauma yakunu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya, fa coba fa fi fu baf. Papi pupap. Nah, itu dia saya. Baf af. Jadi giginya kelihatan af, bukan up. Ya kalau up pakai p. Ini af pakai f ya. Oke, silakan Ustaz Firdaus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oke, bagus ya. Harus di Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. ya, kal fara. Ini kalau kita belajar tafkhim dan tarkik ya. Ra di sini termasuk bacaan tafkhim, artinya bacaan yang tebal. Ya, jadi pakai vokal o, ro, kal fara. Fara bukan ra, bukan kal fara, tapi faro. Ini sepertinya Pak Rusdi ini orang dari Makassar mungkin ya. Betul Ustaz, Sulawesi. Sulawesi ya? Ah iya benar. Biasanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau bisa ditafkhim, ditebelin Pak Rusdi, pakai vokal o. Jadi kal faro ya. Kal faro. Kal fara ya, kal farashil mabthus. Pakai vokal o tafkhim tebal. Dalam istilah tajwid namanya bacaan tafkhim. Jadi ada tafkhim, ada tarkik, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Dan di antara salah satu bacaan tafkhim dan tarkik adalah huruf ra. Dan ini dibaca tebal karena ra-nya berharokat fathah. Jadi dibaca kal fara ya. Kal farashil mabthus. Oke? Bagus ya. Jadi sudah bisa mampu membedakan antara sin, shin dan ta. Ya, ini terus terang beda banget nih.
Dan saya pernah menyampaikan kalau kita mengucapin shin dengan sin itu artinya bisa berubah. Yang saya sering contohkan kan bacaan misalkan la in syakartum, ya, la in pakai shin syakartum. Kalau kita bacanya la in sakartum pakai sin itu artinya berubah. Kalau syakartum artinya kamu bersyukur, kalau sakartum artinya kamu mabok, ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan deketin sholat kalau lagi mabok, ya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah mampu membedakan antara 3 huruf itu. Kemudian ayat yang kelima, wa takunul jibal, jibalukal ain ihnil man. Nah, di ujungnya ini yang penting nih, ya. Di sini ada huruf ikhfa, yaitu fa. Karena nun mati ketemu huruf fa. Jadi dibacanya kal ihnil manfu, ya, manfu. Nah, untuk membaca ikhfa di sini ada yang membaca dengan manfu, ya, bukan mang. Jadi bukan eng, ya, tapi samar-samar, suara nun matinya samar-samar. Manfu. Nah, ujung yang penting nih, ya. Ujungnya itu huruf shin. Jadi dibacanya manfush, fush, ya. Dibacanya manfush. Nah, ini perlu hati-hati. Sebab saya pernah, ya, karena mungkin ini lagi belajar yang tidak kekontrol, ini ayat dibacanya mampus, ya. Mohon maaf, ya. Jadi ini ayat, ya, kalau nggak dibaca dengan benar bisa dibaca mampus, ya. Padahal maksudnya adalah manfush, ya. Begitu, ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fush pakai shin. Coba silakan Ustaz Budi. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Iya, pakai F, ya, fush. Oke. Ustaz Budi memang kalau dari orang Sunda sering nyebut F itu fa, ya. Kadang-kadang ke P. Jadi al-fitnah dibaca al-fitnah pakai F atau P, ya. Tapi usahakan Ustaz Budi kalau makhraj huruf fa itu asyafatan dari 2 bibir. Jadi kalau diucapkan af, fa, fi, fu, baf. Seperti Pak Firdaus, ya. Itu dalam Quran yang disebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi fi, ya, Firdaus itu pakai F, pakai fa. Bukan pakai P. Ya, bukan Firdaus. Ya, Pak Firdaus, ya. Ustaz. Nah, Pak Firdaus, ya. Ya, tafadhal iqra Ustaz Firdaus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Oke, bagus. Pak Rusdi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Diulangi lagi, Pak Rusdi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Oke, bagus, ya. Lanjut. Ayat yang ke-6. Fa'amma. Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Ketika kita bertemu huruf mim dan nun yang bertasydid, hendaknya dibaca gunnah. Ya. Ya, kurang lebih sekitar 3 harokat lah kurang lebih, ya. Fa'amma. Tadi ada tahan, suaranya ditahan. Fa'amma man thaqulat. Thaqulat pakai ta. Ya, thaqulat pakai ta. Ya, thaqulat. Nah, thaqulat itu ada huruf ta. Huruf ta kalau kita baca dalam pelajaran sifatul huruf, dialah huruf yang punya sifat hamas. Ya. Jadi baca hamas lagi-lagi saya sampaikan
hanya sedikit berdesis, ya. Jadi desisnya cuma sedikit. Jadi thaqulat, bukan thaqulat, ya. Kalau kita baca thaqulat itu berarti sama dengan mengucapkan huruf shin. Padahal hamznya cukup sedikit saja dengan berdesis suaranya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Mawazinu pakai zai, ya. Mawazinuh pakai zai. Jangan sampai mawajinu, ya, jangan pakai jim, jangan pakai zal, tapi pakai zai. Zainuddin, zai. MZ ke zai, ya. Coba silakan Ustaz Budi. Fa'amma. فأما من ثقلت موازينه. Oke, Ustaz Firdaus. فأما من ثقلت موازينه Bagus, Pak Rusdi. Fa'amma man takulat mawazinu. Oke. Ayat yang ketujuh, fahuwa fi'i. Ingat, fahuwa fi'i. I-nya dipanjangin. Ya. Fi itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad asli atau mad tabi'i bacanya 2 harakat. Ya. Fi panjang, i 2 harakat panjang juga. Syatir radiyah. Ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fi'i itu panjang 2 harakat dua-duanya. Karena kadang-kadang ada orang tanpa dipanjangin bacanya, ya. Padahal mestinya harus dibaca 2 harakat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Coba Ustaz Budi silakan. فهو في عيشة راضية. Bagus, Ustaz Firdaus. فهو في عيشة راضية. Bagus, Pak Rusdi. Fahuwa fi isyatir radiyah. Coba ainnya. Fahuwa fi'i. Ulangi. Fahuwa fi isyatir radiyah. Oke, bagus. Ayat ke-8 hampir mirip dengan ayat yang ke-6, ya. Bedanya cuma khaffat. Khaffat. Wa amma man khaffat mawazinu. Cuman yang perlu diingat, ya, di sini ada huruf idhar. Wa amma man. Man di sini jangan ditahan, ya. Harus jelas. Silakan Ustaz Budi. وأما من خفت موازينه. Oke, Ustaz Firdaus. وأما من خفت موازينه. Oke, Pak Rusdi. Wa amma man Wa amma. khaffat. Wa amma man khaffat mawazinu. Ya, perhatikan untuk hamznya huruf ta yang bersukun ini cukup dikit saja desisnya. Khaffat, ya. Khaffat, dikit saja desisnya, ya. Oke, ayat yang ke-9. Fa ummuhu hawiyah. Silakan, Budi. فأمه هاوية. Ulangi coba. فأمه هاوية. Oke, Firdaus. فأمه هاوية. Oke, Pak Rusdi. Fa ummuhu hawiyah. Ya, ini pakai ha, ya. Ada ha, ada ha. Kalau ha, tenggorokan bagian tengah. Tapi kalau ha, itu tenggorokan bagian bawah, ya. Jadi kalau istilah orang namanya hak dada atau hak besar, ya. Oke, ayat 10-11 dilangsungkan saja. Yang perlu diingat adalah ayat 10 ada qalqalahnya wa ma ada.
ya. Ayat 11-nya narun, runnya itu idhar. Huruf idhar ada berapa Ustaz Budi masih ingat? Ada 6. Ada 6 apa saja? Hamzah, ha, ain, ghain, kha, ha. Terus baru 5. Oh, alif, alif. Alif. Urutan alif, ha, kha, ain, ghain, ha, ya, 6. Nah, setiap nun mati atau tanwin berjumpa dengan 6 tadi, bacanya harus jelas. Makna jelas, suara nun mati atau tanwinnya itu enggak boleh ditahan. Narun, runha, ya. Adapun tak marbutah dalam pelajaran tajwid, kalau kita baca berbagai bukunya atau kitab yang ada, ya ujung itu pasti tak marbutah jika dibaca waqaf. Ingat, tak marbutah jika dibaca waqaf dia berubah menjadi hak sukun. Ya. Tapi kalau tidak dibaca waqaf, maka tak marbutah tetap terbaca sesuai dengan harokatnya. Ya misal, ayat yang pertama dengan kedua disambung. Al-qari'atu mal-qari'ah. Jadi tu yang pertama di ayat pertama itu tetap dibaca karena bacanya diwasal atau lanjut. Tapi kalau kita membacanya dengan waqaf atau berhenti, maka tak marbutah itu menurut penjelasan para ulama dia berubah menjadi hak. Begitu tetapan yang menjelaskan tentang status atau hukum tak marbutah jika dibaca waqaf. Ya. Kembali ke ayat 10 dan 11. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, silakan Sebudi. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, Firdaus. وما أدراك ما هي نار حامية. Oke, bagus Pak Rusdi. وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, narun, run ini jangan ditahan. Coba ulangi sedikit. Narun. Narun hamiyah. Oke, bagus. Baik. Saya mau tanya sama Pak Rusdi. Surat Al-Qari'ah ini kira-kira sudah dihafal belum? Pak Rusdi? Ya Ustaz. Sudah dihafal? Alhamdulillah. Pak Ustadz Budi pasti juga sudah. Ustadz Firdaus juga sudah. Baik, sekarang langsung saja kepada tahfidz Al-Quran. Surat Al-Qari'ah. Ya, dibaca dengan sesuai. Panjang pendeknya, pengucapan hurufnya, tajwidnya, dan sebagainya. Saya minta dari Ustadz Budi duluan. Ya. Jadi ini namanya setoran hafalan surat Al-Qari'ah. Ini maknanya tanpa melihat. Ya, tanpa melihat. Oke, Ustadz Budi, walaupun pakai Zoom meeting, tetap kalau menghafalkan berarti nggak melihat. Ya, silakan Ustadz Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, sadaqallah, barakallahu fiik. Saya perhatikan, Ustaz Budi ada beberapa ayat-ayat yang disambung, ya. Tapi cara menyambungnya benar. Ini yang saya maksudkan kalau kita sudah mampu, meskipun kita cara belajar awalnya itu setiap ayat diwakaf, tapi kemudian kita membaca dengan diwasal, ya, itu ada caranya. Nah, kebetulan beliau bisa caranya benar, ya, jadi nggak ada masalah. Jadi mau diwakaf atau diwasal, yang penting ya cara membacanya benar. Ya, tadi kan dibaca ujung-ujung ayat yang ketika disambung kepada ayat berikutnya itu semuanya dihidupkan. Ya, karena rumusnya kalau membaca huruf yang diwakaf, ya maka huruf terakhir harus dimatikan. Baik, syukran Budi. Selanjutnya Firdaus, tafadhal. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Oke, sadaqallah. Sedikit Ustaz Firdaus ketika baca ayat ke-8. Ada ayat wa amman khaffat. Nah, fa-nya itu dia bertasydid. Coba sedikit dibantu Ustaz Firdaus diulang sedikit. وأما من خفت موازينه. Oke, baik. Ya, tadi tanpa sempat terdengar seperti enggak di tasydid ya. Nah, cara yang tepat tadi khaffat ya, bukan khafat tapi khaffat. Oke, bagus. Selanjutnya Pak Rusdi, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-qari'atu mal Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal Coba ainnya sekaligus dibantepin ainnya, coba ulangin lagi. Ainnya dibantepin. Al-qari'atu mal qari'ah Ya. wa ma adraka mal qari'ah Ya. ma yakunun nasu kal farashil mabthus Gigit coba mabthus. mabthus Ya. mabthus wa takunul jibalu kal ihnil fa amma man thaqulat mawazinu wa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu wa huwa fi 'isyatir radiyah. Coba ulangin. Terbalik nih. Harusnya terbalik. Coba dari fa amma man thaqulat. Fa amma man thaqulat mawazinu wa huwa fi 'isyatir radiyah. Ya, lanjutkan wa amma man Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah ya. wa ma
adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Tadi sedikit juga perlu saya tambahkan buat kita bersama. Kalau kita lagi baca Quran, misalkan lagi jadi imam, ya. Kalau lupa mungkin bisa dimaklum, tapi kalau seandainya ada unsur karena kesengajaan lebih bahaya itu ya, malah berdosa. Apa misal? Pada bacaan seperti fa'amma man thaqulat mawazinuhu, ya mesti kan fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka kalau lagi jadi imam harus konsentrasi ya. Takutnya ya kalau kita membaca misalkan wa amma man khaffat mawazinuhu, harusnya fa ummuhu hawiyah. Jangan sampai kita baca wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Nah, itu salah itu ya. Kayak model juga dalam surat Al-Zalzalah. Ya kan? Kan di situ juga famay ya'mal ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Itu kalau dibalik artinya bisa berbahaya. Sama ini juga nih ya. Kalau kita bilang wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah, ini salah ya. Ini biasanya orang bisa begitu kalau lagi lupa ya. Lagi jadi imam, pikirannya kemana-mana, akhirnya dia bacanya lupa. Atau lagi setoran ya, karena kebingungan diputar balik di situ, putar-putar di situ tuh. Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Nah makanya diusahakan lebih fokus ya, lebih konsentrasi di saat membaca apalagi surat-surat tertentu yang ada kemiripan ya, yang ada kemiripan. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa lebih mentadabburi surat ini di saat lagi membacanya, apalagi di saat kita lagi sholat membaca ini surat ya, sambil direnungin, sambil tadabburin, ngebayangin tentang kondisi akhirat, kondisi hari kiamat, masya Allah ya, ngeri. Ya, kalau seandainya kita mengalami hal yang demikian, naudzubillah min dzalik. Mohon sama Allah, kita kepengen masuk dalam kelompok orang-orang yang fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang kalau ditimbang dia mizan, yaitu timbangan amal kebaikan kita itu lebih banyak dibandingkan amal keburukan. Makanya saat inilah saat yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri, muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri tentang amal-amal yang sudah kita perbuat. Kalau yang baik-baik gimana kita pertahanin dan kita bisa melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ya. Karena kalau amal yang baik juga kita kerjain tapi kerjaannya bukan lillahi ta'ala, itu bisa jadi batal juga tuh ya. Seperti juga Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau Anda berbuat syirik, ya maksudnya bisa diterjemahkan syirik maknanya betul-betul orang-orang di luar Islam. Ada juga makna syirik dia beramal tapi ya di situ ada unsur riyaknya. Maka la yahbatanna 'amaluka, bisa tertolak amalnya itu ya. Sehingga dia berharap tadinya di akhirat mendapatkan kebahagiaan, ternyata malah termasuk orang-orang yang merugi. Makanya mari kita terus perbaiki niat kita, ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ibadah bentuknya apapun, tapi niatnya bukan karena Allah. Ya naudzubillah min dzalik. Demikian Ustaz Budi, Ustaz Firdaus dan Pak Rusdi, mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Quran menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan sehingga nanti di hari kiamat Quran yang kita baca ini bisa menjadi pemberi syafaat. Seperti Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena pada hari kiamat nanti itu Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang suka membacanya. Demikian, kurang lebih saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita telah berakhir dan mungkin ada sedikit waktu sekitar 2 menit bagi jemaah yang ikut Zoom ini. Apabila ada yang ditambahkan atau bertanya dipersilakan. Dari Pak Rusdi mungkin sekiranya ada yang ditanyakan. Cukup. Harusnya Cukup. dari Sulawesi, jadi roknya memang masih pakai ra dia kadang-kadang kalau dibaca. Apa nih? Kalau orang sana memang begitu ya baru dia vokal roknya itu kalau lagi dibaca pakai a ya, ra. Umumnya begitu, Ustaz. Umumnya ya. Apa nih? Tapi kalau lagi baca Quran Pak Rusdi, insya Allah dia udah bisa dia, udah dipraktekin tafkhimnya, usahakan pakai vokal U. Katakan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang dari sana kan biasa pakai warah ya Pak Rusdi ya biasanya ya. Iya. Nah, Ustaz. Sama kayak Ustaz Budi nih, dari Sunda biasanya fa-nya itu pakai P biasanya. Nah, kalau orang Jawa ada lagi, ainnya pakai ngain. Iya, ngalamin. Ngalamin, ya. Tapi alhamdulillah kalau lagi praktek Quran semuanya bisa semua. Apa? Huruf dal. Jawa juga huruf dal juga dal. Dal, iya kenapa tuh Ustaz? Nah, nih, maksudnya huruf dal juga suka jadi masalah. Oh Ustaz, gitu. ini Okay. apa Ustaz? Ya. Apa? Biar mereview dan ini sekalian saya bertanya. Yang pertama ini Ustaz, mengenai tafsir Ustaz. Ya. Surat-surat terkait kiamat kan banyak nih. Ya. Al-Waqi'ah, terus apa lagi? Al-Haqqah, nggih. Al-Ghasyiyah ya. Iya. Apa namanya? Yang sebelum juz amma itu apa namanya? Al-Mursalat juga. Al-Mursalat, termasuk Al-Qiyamah juga ya. Al-Qiyamah ya. Ustaz, itu sementara pada hadis kita diberitahu oleh Nabi SAW bahwa orang mukmin itu tidak menjumpai kiamat tersebut ya. Iya, iya. Nah, itu sebetulnya ayat-ayat atau surat-surat terkait kiamat ini tujuannya ke mana ya? Apakah mengingat eksternal kepada orang kafir, kepada orang mukmin juga untuk jadi misalkan kan karena Quran itu turun kebanyakan ayat-ayat surat-surat atau ayat-ayat makkiyah nih mengenai kiamat itu kan memang Nabi SAW declare kepada Quraisy terutama yang belum beriman agar apa gitu misalnya. Nah itu yang pertama. Kemudian mengenai tajwid atau tahsin, saya pribadi ini tidak pernah belajar tajwid tahsin secara serius sejak kecil ya. Memang ternyata setelah gede begini bahkan tua ya. Setelah tua ini baru ngerasain ternyata bolongnya masih banyak sekali ya. Jadi misalnya kol-kolah itu ternyata saya baru tahu ternyata hanya ada kol-kolah sughra dan kubro itu ternyata bukan tebal bukan kenceng ya tapi ringan dan sedang ya. Jadi misalkan tadi wama ada kalau dulu waktu kecil kan kita membacanya wama ada ro. Nah, terus kemudian huruf-huruf hamas itu ya, kalau tidak sukun dia hamasnya bagaimana ya? Nah itu ya. Kita ada 3 ya. Baik.
Untuk yang pertama, ya sesungguhnya Quran ini memang dipertunjukkan untuk manusia secara umum, hudal linnas, tapi juga secara khusus hudal lil muttaqin. Makanya kalau bagi orang-orang kafir, mereka sebenarnya udah pasti kalau seandainya mereka berbuat kejahatan versi kita, pasti dia akan otomatis tuh mendapatkan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Tapi kalau orang mukmin juga sama, ketika dia berbuat, ya, udah otomatis tuh bagi orang mukmin yang kemudian dia tidak berkesesuaian dalam beramal, maka hukumannya pun juga untuk mereka yang pasti. Jadi buat orang kafir udah pasti. Nah, kepada orang mukmin juga sudah lebih menjurus bahwasanya setiap apa yang mereka perbuat, hukumannya pasti mereka dapatkan. Ya, amal kebaikan yang mereka perbuat dapat pahalanya, dan ketika diproses ujungnya pasti ya bisa masuk ke dalam surga. Kalau semua proses yang dilakukan itu betul-betul sudah melalui hitungan-hitungan yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan masalah kengerian ya, bicara masalah hari kiamat. Kita kalau baca pendapat para ulama misalkan, atau kita membaca sebuah hadis Nabi yang namanya siksaan di hari kiamat, apalagi panasnya api neraka, itu menurut keterangan Imam Bukhari, itu panas api dunia masih 1/70 dibandingkan panasnya api neraka jahanam. Jadi bisa dibayangkan, api dunia yang kita ngerasa sekarang panas aja, itu baru 1/70-nya kalau menurut keterangan Imam Bukhari. Artinya panas neraka jahanam jauh lebih dahsyat lagi. Makanya kalau kita lagi renungin ayat-ayat seperti ini nih, sebenarnya untuk mengingatkan kita jangan sampai kita mengalaminya. Dan oleh sebab itulah pesan Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, sehingga para ulama menafsirkan maksudnya hendaklah melakukan amal-amal kebaikan dan meninggalkan amal-amal keburukan, ya lakukan perbuatan yang mengandung pahala dan tinggalkan perbuatan yang mengandung dosa. Begitu kira-kira, wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan masalah tajwid, ya, untuk huruf hamz, ya, itu berlaku kalau dia diwakafkan atau berada dalam kondisi sukun. Ya. Kalau seandainya huruf hamz yang dibaca ketika tidak disukunkan atau tidak dimatikan, ya, maka dia terbaca apa adanya. Jadi untuk mengetahui huruf itu berharokat, maksud saya mengetahui tentang sifatul huruf, ya, ada dengan cara disukunkan semuanya. Dari huruf alif sampai ya. Nah, seperti huruf ta misalkan. Ta itu termasuk huruf yang bersifat hamz. Kaf juga sama, kaf. Kakiku, bak. Bak itu kaf, ya, termasuk huruf yang bersifat hamz. Ya, jadi bukan BAK, bak, bukan. Tapi ada hamz itu, kaf itu ada hamz. Bak, bak. Ya. Tapi tidak dominan. Yang saya sering jumpain itu adalah ketika orang membaca hamz, dia bacanya justru malah tafashi. Ya, huruf shin yang punya sifat khusus tafashi malah dibaca. Contoh yang paling gampang nih, kalau lagi baca surat Al-Ghasyiyah. Itu imam suka membaca itu kalau lagi dibaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah pada bacaan afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Mestinya khuliqat. Ada yang membaca khuliqat. Nah, ini yang saya maksud, hamznya jadi salah. Ya. Mestinya khuliqat dibaca khuliqat. Dibacanya afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah, dia bacanya itu menjadi tafasyi, salah. Jadi untuk huruf hamz, ya, ketika dia tidak dibaca waqaf atau tidak bersukun, maka tetap dibaca apa adanya. Ya, kakiku, ya tati itu, ya. Tapi ketika dia ingin diketahui hamznya, ya di saat dia disukunkan. Tati itu bat, kakiku bak, bak, ya demikian. Jadi memang terkait dengan qalqalah kubra, qalqalah sugra, ya.
termasuk juga qalqalah yang di atas kubro itu ketika lagi dia disukunkan, ya sementara asalnya di huruf berharokat, tapi kemudian di dalam kondisi bertasydid juga, maka itu lebih ditekan kembali. Ya, contoh pada surat Al-Lahab misalnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi wa tab, ya. Itu baknya kan dia bertasydid. Nah, ini namanya qalqalah di atas qalqalah kubro ya. Wallahu a'lam. Demikian ya, kira-kira kurang lebih jawabannya. Kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa didiskusikan juga, sharing yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nih, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Amin, amin. Baik, alhamdulillah kajian kita telah berakhir. Mudah-mudahan ada dalam kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Dan Amin. kepada Ustadz, mohon izin Ustadz sebelum kita tutup, mohon memimpin doa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi iman kita dan bisa kita manfaatkan dalam pembacaan Al-Quran. Dan tentunya kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhal Ustaz. Baik, salah satu doa yang dianjurkan sama Nabi, kalau kita habis majelis itu ada bacaan doanya Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, dan seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna li dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Amin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah kajian kita telah berakhir. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan Pak Rusdi Wahid serta Ustaz Firdaus Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah Ustaz.